Ini sharing dulu pengalaman sebagai tahadus bin nikmah. Salah satu bukti bahwa gimana kalau kita ngandelin Allah, berdoa kepada Allah dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah, itu amazing. Tapi kalau setengah-setengah, maka Allah juga, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada ana inda dhanni abdi bi. Jadi kontraktor sejati aja. Bahkan saya pernah ngalamin ngontrak di sebuah rumah gubuk di dalam hutan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di rumah yang sebelumnya kita disuruh keluar, nggak sanggup bayar kontrakan. Bayar kontrakannya per bulan karena nggak ada duit kalau gede-gede per tahun, jadi per bulan aja. Nggak sanggup bayar, akhirnya harus keluar dan cuma ada satu pilihan, yaitu rumah gubuk yang ada di tengah kebun, atau lebih tepatnya kayak mirip lebih ke hutan daripada kebun karena pelosok banget. Dan gubuk itu tidak ada dinding di bawah, cuma ada dinding di atas. Sehingga kalau malam kita lagi tidur tuh sering dimasukin oleh babi. Datang babi masuk ke dalam rumah, ada hewan peliharaan kita tuh bukan kucing Anggora, babi. Jadi pernah ngalamin kayak gitu juga. Kemudian juga alhamdulillah karena doa orang tua, saya sekolah dari sejak SD sudah beasiswa, nggak pernah bayar uang sekolah sampai kuliah. Bahkan nikah juga beasiswa kan? Nikah aja beasiswa, nggak ada modal. Terus sampai perabotan di rumah kita itu adalah perabotan hasil doa. Alhamdulillah saya beberapa kali juara musabaqah nasional dapat hadiah. Di antaranya kalau di tingkat provinsi itu dikasih hadiah sepeda kayak BMS gitu, dikasih sepeda yang lumayan saya pakai untuk sekolah. Terus juara lagi tingkat kabupaten dikasih TV. TV yang ngasih bupati, tingkat nasional juara lagi dikasih lagi TV. Jadi di rumah ada 2 TV. Begitu tukang pajak dulu kan TVRI mah pakai pajak ya. Datang ke rumah minta bayar pajak per bulan itu yang pajak TVRI. Ibu saya bilang, ini TV bukan saya beli, dikasih sama gubernur. Jadi kalau mau minta pajak, minta sama gubernur, kata ibu saya. Orang TV-nya liar. Ini gimana caranya ini bu? Ya terserah. Mau bayar pajak, saya nggak siap bayar pajak. Soalnya saya juga nggak pernah minta TV. Yang ngasih gubernur. Akhirnya ya udahlah ditanda tangan aja lah bu. Tanda tangan, lunas gitu. Dianggap lunas. Terserah dia ntar gimana dengan gubernur. Hampir bisa dibilang keluarga saya yang pertama kuliah itu saya. Dari 7 bersaudara, saya anak kelima. Kalau dari saudara kandung, saya anak pertama. Dari saudara tiri itu, kalau dari ibu tuh ber7. Kalau dari ayah, banyak soalnya. Saudara saya dari ayah itu ada sekitar 19. Jadi ayah saya tuh, ibu saya adalah istri keduanya. Dan kita bertiga, ibu saya, ayah itu adalah suami keduanya. Ini unik banget nih keluarga. Karena suami pertamanya ada musibah gitu. Akhirnya nikah dengan ayah saya. Nah jadi keluarga kita tuh total sekitar 20-an. Saya nggak persisnya berapa 20-an karena ada yang udah meninggal. Saya harus ingat-ingat dulu. Dari 20-an keluarga kita, saya orang pertama yang kuliah. Keluar negeri pula, Al-Azhar, Kairo gitu loh. Itu ngandelin apa coba? Nggak mungkin ngandelin duit. Nggak mungkin ngandelin lobby. Orang kita nggak punya kenalan siapa-siapa orang yang berpengaruh. Murni dari nol banget. Tapi karena mungkin bukan doa saya waktu itu masih culun nggak jelas gitu, nggak bisa ngedoain yang benar. Doa dari orang tua. Doa yang luar biasa akhirnya bisa ngerasain perubahan yang jelas signifikan dalam keluarga kita. Karena doa orang tua akhirnya kita bisa tinggal di rumah kontrakan, tetapi udah lebih layak di komplek gitu. Rumah kontrakannya di perumahan. Kemudian udah ada telepon rumah. Pas saya ke Mesir, alhamdulillah dengan doa dari ibu saya yang bisa ngebiayain adik-adik sekolah. Adik-adik sekolah saya kirimin, tiap 3 bulan sekali saya kirimin. Sampai akhirnya saya tanya pas sudah dekat bulan Ramadan, "Mak, butuh apa di rumah?" "Ya nih bang," nih manggil saya abang gitu ya. "Bang, ini di rumah kita udah lama, udah dari sejak dulu pengen
punya kulkas karena kalau bulan puasa itu suka beli es ke tetangga. Nah, mama pengen punya kulkas sendiri. Oh ya, berapa kulkas? Ntar mama lihat ke pasar berapa harganya. Jadi kayak banyak duit gitu, nanya berapa harganya. Terus disebutin, saya kirimin. Pertama ada kulkas itu ketika saya ke Mesir. Di rumah kita pertama ada kulkas, saya di Mesir. Dan saya dulu bercita-cita banget, pengen banget sekali-kali bawa ibu saya, ayah saya, keluarga besar itu naik mobil sendiri. Karena selama ini kita selalu naik angkot. Itu kan sederhana banget ya bagi orang miskin, tapi itu sesuatu loh. Kalau bagi orang yang mampu, gitu aja kok jadi cita-cita. Bagi saya itu cita-cita. Pengen bawa ibu saya naik mobil sendiri biar gak naik angkot. Kenapa? Naik angkot aja irit coba. Jadi pas saya udah SD, udah agak gede, kan kalau udah gede itu naik angkot nggak bisa berdiri kan, ngejedok kan. Akhirnya karena ibu saya cuma bisa bayar untuk 2 orang, dia dan kakak saya. Akhirnya saya sama adik saya kalau naik angkot itu tetap berdiri walaupun kosong kursinya. Kursi kosong, bang nggak boleh duduk, berdiri. Oh iya mak, gini. Berdiri aja sambil. Jadi berdiri di dalam angkot itu sambil kepalanya nunduk, soalnya udah gede, saking irit. Dan saya sering ngelihat ibu saya ramai dengan kernet angkot, dengan supir angkot gara-gara bayarnya pas-pasan. Jalan jauh, bu ini kurang nih, kemarin aja saya bayar segitu. Ibu saya kan orangnya fighter ya, jadi wah ramai. Jadi saya sering ngelihat ibu saya fighting. Dulu saya di Mesir itu suka ramai sama supir atau apa ke bawah. Sampai di Indonesia juga, di Bandung dulu suka ramai sama supir angkot, kemana-mana di mobil bawa kayak apa, alat gitu deh, takutnya kalau ada apa-apa keluarin gitu. Alhamdulillah nggak pernah dikeluarin. Untung nggak dikeluarin ya. Kalau dikeluarin mungkin saya bawa itu, dia bawa pistol atau bawa mungkin lebih dahsyat lagi geng gitu. Untungnya saya nggak kepancing. Artinya saya sering ngelihat ibu saya ramai. Terus kalau kita di acara kayak pasar malam gitu ya, kan di Aceh mah suka ada kayak karnaval plus malamnya ada pasar malam. Kalau ke pasar malam ibu saya ngejatah, kamu mau beli es krim atau bakso, pilih salah satunya. Kalau udah makan bakso nggak boleh lagi es krim. Kalau es krim berarti nggak ada bakso. Itu lama ngahulengnya loh. Mikir, bakso apa es krim ya? Mikir gitu. Akhirnya udah bakso aja deh. Ya udah bakso gitu. Mang bakso gitu. Udah beli bakso, haus, bawa air mama. Kemana-mana bawa air supaya nggak beli es krim lagi. Dan saya pernah ngelihat gimana ayah saya tuh jalan kaki gara-gara uangnya habis di pasar malam. Akhirnya kita naik angkot, ayah saya jalan kaki. Dari kondisi kayak gitu bisa kuliah ke Mesir, kayaknya bukan mimpi aja nggak berani. Keluarga kita nggak berani bermimpi anaknya bisa kuliah aja tuh susah gitu, apalagi keluar negeri. Tapi alhamdulillah dengan doa ada aja jalan. Mungkin skenario Allah dibuat biar lebih ilmiah, karena Allah sebetulnya bisa aja nggak ilmiah, cuma dibuat biar kita paham pakai jalur ilmiah, biar kita ngerti nih. Kalau kita dikasih yang nggak ilmiah kan kadang-kadang kaget terus jadi pingsan sendiri kan. Tiba-tiba dapat duit segepok gitu kan pingsan. Allah buat caranya ilmiah biar kita nggak pingsan. Ilmiahnya gimana? Dari kecil dikasih nikmat, bisa juara musabakoh. Sering juara musabakoh. Pas udah sampai di Mesir, udah nggak juara lagi. Kenapa? Udah nggak butuh soalnya. Allah kasih lewat jalan yang lain. Dari juara-juara musabakoh, saya bisa nabung. Alhamdulillah kita bisa beli tanah. Kemudian pas saya mau ke Mesir, tanahnya jual, susah jualnya karena nggak bisa jual dalam waktu dekat. Sedangkan saya waktu itu belum dapat beasiswa di Al-Azhar, tapi saya kekeh banget pengen ke Mesir. Saya pernah ceritakan, saya sampai hampir putus asa bilang ke Ustadz saya kayaknya nggak jadi kuliah ke Mesir, di Indonesia aja. Kata Ustadz saya, kenapa? Soalnya saya nggak cukup duit dan nggak ada beasiswa, sampai di sana juga nggak tahu gimana hidup. Ini ada kata kunci dari Ustadz saya. Ustadz saya bilang, Hanan, kamu percaya nggak Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama? Sederhana, tapi itu prinsip. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Ya percaya dong Ustadz. Memang kenapa? Yang kasih makan kamu di Indonesia siapa? Allah. Terus kenapa kamu ragu di Mesir? Bukankah Allahnya sama? Yang beda itu negerinya, bukan Allahnya. Kalau negerinya beda, Allahnya tetap sama. Kenapa kita ragu? Minta aja sama Allah. Makanya di jamaah tabligh itu saya pernah cerita juga, kita dilatih, dulu saya awal-awal belajar dakwah itu jamaah tabligh, khuruz 3 hari, 40 hari. Kita dilatih mintanya ke Allah, nggak boleh minta kepada makhluk. Jadi kalau kita lagi makan di talam gitu bareng-bareng,
dikasih nasi, dikasih lauk gitu, pas lauknya habis, kita nggak boleh bilang, khidmat, saya butuh ikan lagi di sini, nggak boleh. Allah, ikan Allah, dia dengar kasih ikan, masya Allah, Allah datangin ikan gitu. Ternyata kurang kuahnya, Allah kuah ya Allah, yang khidmatnya dengar kuah ya, dikasih kuah, masya Allah, Allah kasih kuah. Belajar, minta ke Allah, walaupun sebetulnya itu hanya latihan. Kata ustaz saya, Allah di Indonesia dengan Mesir sama, jadi kenapa kamu ragu? Minta aja sama pemilik Indonesia dan Mesir. Itu cuma dua negara yang berbeda, tapi pemiliknya sama. Sama kayak kita pindah ke Bandung, tetap dengan jaminan dari ayah kita akan ngirimin. Kalau kita tinggal di kampung misalnya, ayah kita nafkahin, tinggal ke Bandung juga ayah kita nafkahin. Terus masalahnya apa? Dan ayah kita kaya lagi, jadi nggak ada masalah buat dia berapapun yang kita butuhkan. Yang masalah kalau ayah kita udah nggak mau nafkahin. Mulai sekarang kalau kamu keluar dari Banda Aceh, kamu bukan anak saya lagi, itu baru masalah tuh. Tapi kalau, nak nggak apa-apa kamu ke Mesir, nak nggak apa-apa kamu ke Jakarta, ke Bandung, terserah kamu. Ayah akan nafkahin seberapapun yang kamu butuhkan, kan aman tuh. Karena ayahnya sama. Tapi kalau ayahnya udah beda, ayahnya berubah gitu. Kenapa ayahnya beda? Ternyata ada broken home gitu. Ayahnya cerai sama ibu kita, terus ayahnya hilang aja, nggak tahu kemana, nggak mau lagi menafkahi. Nah, ini baru kita bikin galau tuh. Jadi ustaz saya bilang sederhana, Allahnya sama. Kalau kamu di sini bisa makan, di sana juga bisa makan. Oh gitu ustaz. Kamu di sini punya keluarga nggak? Punya. Kenapa di Mesir tidak punya keluarga? Bukankah Allahnya sama yang mendatangkan keluarga untukmu? Alam yajidka yatiman fa'awa. Gitu kan ayatnya? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya Muhammad, kenapa kamu khawatir? Bukankah dulu kamu itu anak yatim, lalu aku beri kepadamu keluarga? Dulu kamu itu adalah orang yang bingung, tidak tahu kemana arah untuk hidup, aku beri kamu petunjuk. Dulu kamu dalam keadaan tidak punya apa-apa, aku berikan segalanya. Diberikan istri yang solehah dan kaya raya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Lalu kenapa kamu ragu? Itu buat saya mantap. Oh gitu ya, ternyata modalnya bukan duit, tapi Allah. Kalau mau minta bukan kepada makhluk, tapi minta kepada Allah. Makhluk hanya cara buat Allah untuk supaya kita faham. Kalau dikasih nggak lewat makhluk, takutnya kita nggak ngerti, malah jadi suzon. Tiba-tiba dapat duit banyak, kita malah nggak bersyukur kepada Allah karena nggak ngerti dari mana asalnya. Akhirnya Allah buat ilmiah. Saya punya duit cuma 10 juta. Dan itu habis untuk biaya travel, untuk biaya tiket. Tapi karena saya punya Allah, ya udah, saya beli tiket ke Medan, naik Malaysia Airlines dari Medan ke Kuala Lumpur Beirut Lebanon, dari Beirut ke Kairo, naik pesawat Malaysia. Biayanya kurang lebih 10 juta. Dan saya nggak bawa uang sama sekali, 0. Tapi saya punya yang maha kaya, berangkat nih. Di Malaysia Airlines dikasih makan, wah nih makan semuanya. Sampai di Kuala Lumpur, di bandara Kuala Lumpur, semalaman kita muter-muter aja nggak makan. Saya sama teman-teman saya sebetulnya punya duit, cuma dia nggak enak kalau makan, saya nggak ikut. Akhirnya dia ikut lapar gara-gara saya. Kita makan yuk. Baru aja tadi makan di pesawat, ntar lagi juga di pesawat dikasih makan. Saya bilang gitu, padahal saya nggak bawa duit. Ya udah deh, kita tunggu aja di pesawat. Akhirnya namanya juga mahasiswa kan irit nih. Begitu naik pesawat antara Kuala Lumpur ke Beirut, wah alhamdulillah nggak tahu kenapa kayak gitu. Saya minta makan berkali-kali ke pramugarinya, itu dikasih terus loh. Harusnya kan ada jadwal makan tuh. Saya, Mbak boleh nambah nggak? Saya nambah di pesawat tuh pertama kayak kelas bisnis gitu. Dia juga mungkin ngelihat wajah saya kasihan gitu karunya ya, jadi akhirnya udahlah kasih aja deh. Jadi Mbak boleh nambah nggak ini nasinya? Oh ya mau rasa apa? Mau yang lauknya apa? Apa daging atau chicken gitu? Yang daging aja. Request lagi udah minta nambah. Dikasih daging makan. Alhamdulillah kenyang banget. Sampai di Beirut tuh saya kekenyangan. Kasih apapun saya makan. Dari Beirut ke Kairo snack gitu, cemilan.
Sampai di Kairo, saya udah kenyang banget. Tadi saya makan dengan niat supaya tidak kelaparan nanti di Kairo di hari pertama. Minimal bertahan untuk 1 hari. Ternyata baru keluar bandara, langsung diajak kakak-kakak kelas untuk makan kambing Kairo. Saya nyesel, kenapa semalam saya udah kenyang duluan. Harusnya kalau semalam gak kenyang, saya bisa makan kambing Kairo kan. Ternyata kambing Kairo ada di Bandung. Intinya adalah Allah yang kasih makan, bukan makhluk. Udah masuk ke Mesir, masuk ke Kairo. Saya malah belum daftar di Al-Azhar, makanya visa saya visa turis karena belum terdaftar di Al-Azhar. Saya baru besoknya mau daftar. Malam ini saya tinggal di asrama mahasiswa untuk 1 bulan gratis. Kayak gitu emang SOP-nya. Bulan kedua bayar. Saya tinggal di asrama mahasiswa. Saya tanya-tanya ke kakak kelas nih, kalau ke kampus naik apa? Naik Damri segala macam. Udah. Akhirnya saya mikir, Damri beli tiketnya berapa ya? Sosok tanya berapa, padahal nggak ada duit. Akhirnya karena saya nggak bisa naik Damri, saya jalan kaki ke kampus. Nggak punya duit sama sekali dan nggak ada yang tahu kalau saya nggak punya duit. Saya jalan kaki ke kampus, lumayan sekalian treadmill, jalan tuh ke kampus sampai kurang lebih sekitar 3 kilo lah. 3 kilo jalan ke kampus. Sampai di kampus saya daftar, ngantri dulu, daftar. Dan alhamdulillahnya dia nggak nanya nilai kamu berapa di sekolah. Kalau nanya nilai mungkin nggak lulus juga. Nilai saya nggak pernah bagus soalnya. Nilainya pas-pasan. Yang penting bisa lulus gitu. Saya yang bagus mah bukan nilai, hati insya Allah ya. Pakai doa aja, nggak ngadain nilai gitu. Nilainya biasa-biasa aja. Nah akhirnya dia nggak nanya nilai, dia nanyanya kamu bisa ngaji nggak? Bisa. Oh ya udah, coba kamu ngaji. Saya ngaji, pas saya ngaji sebaik mungkin yang saya bisa. Alhamdulillah dia baper nih yang dengerin saya ngaji. Dia nangis tiba-tiba, saya juga heran, kenapa nih orang nangis? Alhamdulillah ternyata kena di hati dia. Masya Allah kata dia, jarang ada orang Indonesia yang ngaji buat saya terkesan. Oh, Masya Allah kamu masuk aja. Langsung ditanda tangan oleh TU, oleh juru yang ngetesnya, bisa masuk ke Al-Azhar. Dan begitu masuk saya langsung dikasih prioritas untuk dapat beasiswa. Padahal cuma ngaji doang. Kayak gitu skenario Allah. Coba kalau saya mau ngetes ini kamu dulu matematika, aduh Al-Azhar ada matematikanya gitu. Tentu nggak dites matematika dan nggak mungkin juga soalnya Al-Azhar bukan Oxford gitu. Akhirnya saya disuruh ngaji, alhamdulillah lulus ngaji, kasih prioritas dapat beasiswa. Bulan kedua langsung cair beasiswanya. Bulan pertama kan masih makan ditanggung Persatuan Mahasiswa Indonesia Kairo. Langsung cair beasiswa dan waktu itu saya biar nggak tahu nih, takutnya nggak dapat, walaupun udah ada jadi prioritas, takutnya nggak dapat. Saya ngetes beasiswa di beberapa tempat. Ada yang di Badan Wakaf, ada yang di Al-Azhar, ada di lembaga apa. Ternyata saya dapat beasiswa 3 tempat. Teman-teman yang datangnya mengandalkan orang tua nggak dapat beasiswa sama sekali, tetap dikirimin tiap bulan oleh orang tuanya. Saya 3 tempat beasiswanya, makanya saya punya rumah 3. 1 asrama, karena kalau dapat beasiswa wajib masuk asrama. 1 lagi saya tinggal di pelosok Mesir, pengen tahu suasana kondisi masyarakat Mesir. 1 lagi saya tinggal dekat Sungai Nil, di apartemen yang elit. Gak tahu diri ya. Kalau lagi ujian kan saya sering bilang, kalau lagi ujian saya nggak mau tidur di apartemen, saya tidurnya di hotel, makannya di kafe. Sehari makan di kafe 3 kali. Tapi bukan mengandalkan beasiswa. Alhamdulillah setelah 1 tahun di Mesir, saya jadi menguasai daerah itu. Saya bikin bisnis-bisnis, usaha-usaha kecil. Mulai dari manajer keliling, jual dolar gitu ke anak-anak. Lu anak baru ya? Beli dolar dari gua. Anak-anak baru, iya ya kak, beli gitu ya. Jadi pakai senioritas, bisa jualan dolar gitu. Udah gitu, bisa jual bakso. Kalau ada event anak-anak mahasiswa Indonesia Malaysia itu by the way ada 8.000 mahasiswa di Mesir. Dan itu market bisnis yang lumayan. Wah 8.000, Indonesia 3.000. Jadi 11.000 mahasiswa itu market bisnis luar biasa. Saya bikin bakso Manghanan gitu ya. Gak ada mereknya tapi. Yang bikin bukan saya, teman saya. Saya gak bisa apa-apa, cuma bisa jualan. Teman saya bikin bakso, saya jualin. Dan saya jualnya pakai mood. Kalau orangnya kayaknya nih keren nih, saya kasih banyak. Kalau orangnya kayaknya ngeselin, saya kasih sedikit. Kalau cewek yang beli, banyak tuh ngasihnya. Datang cewek kayaknya, wah nih soleha banget, ini kayaknya nih. Siapa tahu bisa jadi gitu kan. Nanam dulu lah, nanti menuainya 3 tahun lagi. Ternyata dia lupa, ngasih gitu.
Kalau dulu bahasanya ustazah di Mesir tuh siapapun dipanggil ustadz ustazah walaupun mahasiswa. Kalau di sini brosis gitu kan. Neng gitu. Neng, nih baksonya dapat 12. Yang lain standarnya 6 butir bakso. Ini mah 12. 2 kali lipat. Dia nggak nanya-nanya, dia bilang ke temannya, "Oh, enak tuh bakso di situ, kayaknya dikasih 12." Datang lagi. "Loh, kok saya 6, kok kamu 12?" Rame, saya nyumput aja udah. Tapi alhamdulillah walaupun jualan baksonya pakai mood, nggak pakai SOP yang sama, untungnya lumayan. Dari keuntungan bakso itu bikin lagi bisnis catering. Sampai alhamdulillah kalau musim haji berangkat haji jadi guide, jadi kuli, jadi joki Hajar Aswad. Joki Hajar Aswad. Yang sekarang ramai-ramai di TV joki Hajar Aswad, kalau saya nonton acara gitu saya senyum-senyum aja. Saya dulu juga gitulah. Bu mau cium Hajar Aswad, saya bantuin gitu. Cuman nggak pernah matok berapa yang dia kasih, minimal $100 lah ya. Ada yang saya sampai pernah banget nih ngandelin doa banget ya di Mekah. Saya mau baru haji yang pertama dan waktu itu ngutang hajinya. Rata-rata mahasiswa itu kalau haji itu ngutang. Dengan harapan nanti pas pulang bisa balik modal dan bayar utang. Nah, saya ngutang $500 untuk berhaji. Pas sampai di sana saya beli wheelchair, beli kursi roda. Saya beli kursi roda itu modal buat narik tuh. Jadi kita jadi supir kursi roda. Bersaing dengan teman-teman yang udah lama di Mekah sama anak-anak Arab. Beli kursi roda, saya muter-muter aja di dekat Ka'bah, kok nggak ada yang sakit ya, nggak ada yang cacat gitu, nggak ada yang lemah. Kalau musim haji kan banyak orang sakit, tapi waktu itu hajinya tuh haji fit banget nih. Aduh, kok nggak ada yang sakit? Saya mau ngedoain supaya ada yang sakit, nggak enak gitu. Masa saya doa, ya Allah, mudah-mudahan ada yang sakit tahun ini banyak gitu. Nggak mungkin kan doa kayak gitu, jadi menzalimi orang lain. Ini sharing dulu pengalaman sebagai tahadus bin nikmah. Salah satu bukti bahwa gimana kalau kita ngandelin Allah, berdoa kepada Allah dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah, itu amazing. Tapi kalau setengah-setengah, maka Allah juga, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada ana inda dhanni abdi bi. Jadi saya ngutang dulu $500 buat haji dengan target nanti bisa nutupin dengan sedikit ada kerjaan di Saudi. Saya beli kursi roda, muter-muter dekat Ka'bah gitu, nyari-nyari orang yang sakit. Jadi kayak ikan hiu nyari mangsa gitu. Kalau ada yang kira-kira jalannya, "Bu, capek mau saya dorongin," gitu. Jadi ternyata, "Oh enggak apa-apa deh, masih kuat kok." "Oh ya Bu, enggak apa-apa." Udah jalan terus sampai akhirnya udah 3 hari saya muter-muter, saya belum dapat orang sakit. Belum dapat pasien. Udah 3 hari. Dan 3 hari itu saya hanya minum air zam-zam saja. Minumnya air zam-zam. Dan alhamdulillah itu keajaiban, air zam-zam itu minum tapi bisa ngenyengin. Nggak harus makan. Saya tidur di masjid, bawa baju nggak terlalu banyak. Begitu nanti pengen mandi di toilet Masjidil Haram di bawah yang bagus. Saya mandi terus naik lagi ke atas tidur, minum air zam-zam. Terus saya kayak gitu selama 3 hari. Setelah 3 hari saya terus berharap, nggak mungkin lah Allah membiarkan saya kayak gini. Saya yakin aja sama Allah. Cuman kalau misalnya Allah belum mengabulkan di hari pertama, kedua, dan ketiga, mungkin memang Allah pengen lihat kesabaran saya. Wah, bangga aja Allah lihat kesabaran saya. Insya Allah saya sabar. Sabar nih. Hari keempat, alhamdulillah, dari kejauhan saya ngelihat ada ibu-ibu sama anak gadis. Bukan sakit, kayak bingung gitu arahnya nih kemana nih. Kayak orang kesasar. Kan di Mekah mah banyak orang kesasar. Sampai ada tuh seorang pilot pesawat tempur kalau nggak salah, tapi udah kayaknya udah pensiun. Beliau pernah kesasar di Mekah, terus kita tolongin, kita arahin ke maktab namanya, ke asrama beliau, ke hotel. Beliau bilang gini, "Dek, masya Allah ya, subhanallah, bener kita nggak boleh sombong ya kalau di sini," kata beliau. "Kenapa Pak? Saya itu nggak mau ikut rombongan, saya mau jalan sendiri. Padahal ini haji pertama buat saya. Karena saya mikir, saya di udara aja nggak kesasar, di tengah hutan aja ditaruh saya nggak kesasar. Masa saya di kota kecil kayak gini kesasar?" Saya ngomong gitu. Jadi saya nggak mau ikut pembimbing, nggak mau ikut rombongan. Saya yakin bisa pulang sendiri. Jadi saya tinggalin rombongan. Ternyata benar, saya muter-muter nggak tahu di mana rumah saya, kesasar. Jadi nggak boleh sombong. Ada ibu-ibu kayak kesasar gitu, saya samperin.
Dan nggak ada niat sama sekali mikir nih jangan siapa tahu sakit mau didorong, nggak ada sama sekali. Justru gara-gara kayak gitu Allah kasih. Bu, mau kemana? Ini deh saya kesasar mau pulang, cuman nggak sampai-sampai udah muter-muter balik lagi ke masjid. Oh, emang ibu dari mana? Dari Solo katanya. Oh, Solo. Maktabnya berapa? Nggak hafal, nggak bawa identitas, nggak bawa apa-apa, cuma ada gelang doang dan nggak disebutin di situ. Maktab berapa? Nomor hotelnya apa? Jalan apa? Nggak tahu. Wah ibu, gimana kalau gitu atuh bu? Ya saya nggak tahu pulang kemana nih. Jamaah Solo kan tersebar di mana-mana. Saya juga bukan petugas resmi yang tahu lokasi jamaah-jamaah yang baru datang. Ibu baru datang kapan? Kemarin, ini hari kedua. Oh gitu. Ya udah ikut saya aja bu. Mudah-mudahan ketemu. Bismillah aja ya bu. Ya Bismillah ikut. Jalan aja saya tuh. Itu benar-benar saya juga nggak tahu di mana rumahnya, ke arah mana, ada yang misfala, ada yang hafair, ada yang kemana-mana. Pokoknya jalan aja. Jalan dan gak lama jalannya tiba-tiba dia ngelihat loh itu teman-teman saya ada di depan hotel lagi nungguin dia belum pulang. Itu teman-teman saya langsung datang. Alhamdulillah ada ini kayaknya kalau bahasa orang mah hoki gitu ya. Dia pembawa apa berkah. Besok bisa nggak nemenin ibu lagi untuk tawaf biar nggak kesasar? Oh boleh banget bu, siap-siap. Sama anak gadisnya lagi. Jadi dia bawa anaknya. Siap bu, insya Allah siap besok. Besok saya udah selesai subuh langsung sebelum subuh udah di situ untuk sholat subuh. Jadi saya tahajud langsung ke situ. Setiap di depan asramanya. Ada yang kemarin, iya bu. Pura-pura kayak wajah baik gitu kan. Terus saya bawa ke Mekah, kita tawaf bareng, sa'i bareng, tawaf bareng terus itikaf. Saya karena belajar di Al-Azhar, dia nanya saya kayak gitu. Nanya, Ade belajar di mana? Saya mahasiswa di Al-Azhar. Oh, luar biasa. Berarti ibu bisa dibimbing ya? Bisa, insya Allah bimbing. Nanya fikih gitu. Kalau saya nggak tahu, oh nanti saya baca dulu ya bu. Saya pulang dulu baca yang kemarin ditanya, besok dijawab. Pokoknya dibimbing sampai selesai. Alhamdulillah ternyata dari situ saya bukan cuma dapat ibu itu. Dapat satu rombongan, coba luar biasa. Ini rahmat dari Allah ya. Ibu itu mah nggak ngasih job apa-apa, tapi rombongannya begitu habis Arafah, kemudian setelah wukuf itu kan ada yang ke Mina motong hewan kurban. Itu satu rombongan yang motong hewan kurban saya. Itu dikasih sama ketua rombongan. Dek, bisa nggak nolongin kita untuk motong hewan kurban? Oh bisa pak. Sama ada yang dam juga, yang hajinya tamat itu kan harus bayar dam. Akhirnya saya pergi ke tempat pemotongan hewan kurban, makanya saya tahu tentang gimana motong hewan kurban onta itu kayak gimana. Akhirnya saya datang sana tawar-menawar dengan pemilik hewan kurbannya, sekitar berapa puluh ekor. Balik lagi dari situ, alhamdulillah saya bisa beli kulkas, biayain adik-adik sekolah segala macam. Itu luar biasa. Dan kita nggak ngasih harga yang terlalu tinggi, standar di sana aja, dan udah ada deal-dealan biasa dengan orang yang punya peternakan. Alhamdulillah dari situ saya bisa jual lagi kursi roda, balik modal, terus pulang ke Kairo. Nih, alhamdulillah bisa bertahan 1 tahun ke depan. Makanya 1 tahun ke depan jadi nggak ada bisnis. Udah direkap pas lagi haji. Jadi setahun saya santai-santai aja. Sehari makan di restoran 3 kali. Sarapan restoran, ini restoran lagi, alhamdulillah. Dan itu bukti bahwa kalau misalnya kita ngadain Allah itu luar biasa. Saya pernah juga haji backpacker. Kalau pas lagi di Mina, tidurnya di trotoar dekat tempat pelemparan jemarat, tidur di situ. Pas lagi di Arafah, kita tidur juga di jalan. Makanya, alhamdulillah, saya waktu itu banyak bersyukur karena dibantu oleh Bin Laden. Tapi bukan Usama ya. Keluarga Bin Laden. Di Mekah itu Bin Laden ini salah satu perusahaan besar di Arab Saudi yang paling dermawan untuk memberikan khidmat kepada jamaah haji. Jadi dia punya kayak satu kontainer gede gitu, isinya apa? Daging yang udah matang, udah dimasak, dilempar-lemparin. Rata-rata yang dapat bantuan kayak gitu tuh jamaah dari Afrika sama India. Cuma kita doang yang paling putih di situ. Orang Indonesia paling putih karena semuanya orang Afrika. Kita ikut bareng, lemparin, dapat 2 bungkus daging onta gitu. Daging onta kan bagus banget untuk kesehatan dan energi ya. Jadi saya dapat daging onta 2, makan, mahasiswa gitu. Allah kasih luar biasa. Baru nanti kerja lagi, ngangkut tempat tidur dari lantai 1 ke lantai 10 yang pernah saya cerita sebelumnya. Ada satu pelajaran yang saya dapat dari perjalanan hidup saya kayak gitu, sampai akhirnya saya bisa pulang ke Indonesia, tinggal di Bandung, dan Allah mudahkan segala keurusan hidup saya. Satu aja pelajarannya.
Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib, tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib, yang sulit. Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja. Dan tipsnya, kadang-kadang kita harus nekat sedikit. Karena hanya dengan sedikit nekat, kita bisa belajar tawakal. Kalau semuanya harus dihitung logis, kapan kita akan belajar tawakal? Ini kayaknya kurang logis nih. Memang kita butuh hitung-hitungan logis, ilmiah butuh. Cuman sedikit nekat itu dibutuhkan juga. Harus dikombin nih. Logika, iman, nekat. Logika, hitung-hitungan ilmiah. Iman, yang penting kita melakukannya tidak melanggar syariat. Nekat, disitulah bab tawakal. Kalau udah sesuai dengan hitungan-hitungan ilmiah, kemudian juga kita tidak melanggar hukum Allah, sedikit berspekulasi, dalam bahasa lain adalah nekat, di situ kita akan ngerasain the power of kepepet. Itu baru dapat power of kepepet. Dengan kita sedikit nekat, kita akan tahu, oh saya mah nggak bisa ngandelin siapa-siapa kalau gini, cuma bisa ngandelin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah dan pasti berhasil, maka kita akan semakin yakin untuk terus mengandalkan Allah next. Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk ngandelin Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak nggak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah.